Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya Pendeta Darul Bastian Butar-Butar kembali mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ingin terus bertumbuh dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui program Anda bertanya, RPKM menjawab. Anda bertanya, RPKM menjawab. Mari kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk topik yang ketiga, yang yaitu mengapa Yesus menolak disebut sebagai guru yang baik. Mengapa Yesus menolak disebut guru yang baik? Kita perhatikan apakah Yesus benar menolak atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membaca yaitu yang diambil dari Markus, ya, dari kitab Markus 10 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi, ada seorang berlari yang menemui Yesus dan berlutut dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal?" Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Ya, mengapa kau katakan aku baik?" Apakah dengan hal ini Yesus menolak dikatakan sebagai guru yang baik? Nah, saudara kita perhatikan dengan baik. Sebenarnya Tuhan Yesus bukan menolak disebut sebagai guru yang baik, tetapi melalui kata-kata seolah-olah menolak. Ini adalah untuk menyadarkan pemuda yang datang kepada Yesus khususnya supaya dia memiliki pengenalan terhadap diri Tuhan. Memiliki pengenalan terhadap diri Tuhan. Pemuda yang datang kepada Yesus mengatakan tadi, "Guru yang baik." Lalu Tuhan menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 3 ayat 23 menyebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, dari kedua bagian ayat Alkitab ini, dan tentu masih ada ayat-ayat yang lain, dengan jelas menyatakan di dalam dunia ini tidak ada manusia yang baik. Jika ada yang mengatakan ada orang baik, maka orang baik yang dimaksudkan adalah orang yang berdosa. Ya, orang berdosa yang baik, dalam tanda kutip seperti itu. Ya. Dengan kata lain, pada hakikatnya di dunia ini tidak ada manusia yang baik. Dari segi ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa di dunia ini tidak seorang pun yang baik. Nah, dan sekarang pemuda yang datang kepada Yesus menyebut Tuhan sebagai guru yang baik, dan Tuhan menjawab seolah-olah menolak dengan maksud apa? Untuk memberitahu secara tidak langsung kepada pemuda yang datang kepada Yesus bahwa jelas di dunia ini tidak seorang pun atau guru yang baik terkecuali Allah. Jika sekarang
Pemuda yang datang kepada Yesus menyebut Tuhan sebagai guru yang baik. Apakah dia tahu? Apakah dia tahu bahwa Yesus bukan manusia pada umumnya, tetapi Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan. Ternyata dari ayat yang berikutnya, khususnya di ayat 22, dari Markus tadi, Markus 10 tadi, kalau kita perhatikan dengan jelas mengungkapkan bahwa pemuda yang datang kepada Yesus menyebut Yesus sebagai guru yang baik hanya bersifat apa? Basa-basi, tetapi bukan dengan sebutan itu ia tahu bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Maka tidak heranlah ia dengan sedih dan kecewa meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pendengar RPKM, jadi Yesus sebenarnya tidak menolak dirinya disebut sebagai guru yang baik. Tapi tujuannya memberikan pembelajaran kepada anak muda atau pemuda yang datang kepada Yesus, yang bertanya kepada Yesus. Yaitu apa? Pertanyaan yang sebenarnya bukan sungguh-sungguh, tapi pertanyaan yang basa-basi. Ya, artinya apa? Yesus di sini memberikan pembelajaran bahwa hanya Tuhan yang baik. Manusia tidak satupun yang baik karena manusia itu sudah berdosa, jauh dari Tuhan. Yang baik itu hanya Allah. Yang baik itu hanya Tuhan. Nah, karena kebaikannya, sebenarnya Tuhan Yesus mengasihi anak muda ini supaya dia mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, dia bisa percaya, datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tapi kenyataannya, itu anak muda ini pergi dengan rasa kecewa. Nah, saudara kasih Tuhan, apa menjadi pembelajaran buat kita? Yang lagi, yaitu Yesus tetap guru yang baik. Kita boleh belajar dari guru Maha Agung itu, guru agung itu. Belajar firman Tuhan, belajar tentang hidup, belajar tentang karakter. Semua kita bisa belajar dari Yesus yang luar biasa itu. Mari terus kita belajar dari Yesus akan kehidupannya. Agar kita pun akan disempurnakan seperti Yesus sempurna. Kesempurnaan itu kelak akan menjadi milik kita ketika kita sudah bersama dengan Yesus di surga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Silakan dibagikan kepada orang lain sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi kepada umat Tuhan, keluarga kita. Dan jangan lupa di like dan juga subscribe. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.